Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnasari, mahasiswi INISNU Temanggung. Kali ini saya akan menjelaskan cara mencari uji validitas. Tugas ini untuk memenuhi tugas UAS dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Ibu Ibu Yeni Aulia Rahman MPD. Sebelum kita memasuki bagaimana cara mencari uji validitas, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih validitas itu. Jadi validitas itu derajat yang menunjukkan di mana suatu tes mengukur apa yang hendak diukur. Kemudian, validitas itu berhubungan dengan ketepatan interpretasi hasil tes, dan validitas diartikan juga sebagai derajat yang menunjukkan kategori rendah, sedang, dan tinggi. Tes yang perlu diperhatikan oleh peneliti bahwa validitas itu hanya untuk suatu tujuan tertentu saja. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus mempunyai data mentah terlebih dahulu. Data mentah ya, data mentah itu seperti ini. Kemudian setelah kita mencari data mentah, ada data tingkat kesukaran. Bagaimana tingkat kesukaran itu? Nah, dari data ini, skor totalnya dari siswa yang sudah diuji dalam soal yang sudah kita buat itu, jumlahnya berapa, skor total benarnya berapa, jumlah di sini sudah tertera ya. Kemudian, setelah itu tersampaikan atau sudah selesai, kita mencari uji daya beda. Uji daya beda setelah sukses, kemudian kita lanjut ke SPSS. SPSS ini untuk mencari uji validitas. Yang pertama yaitu daya mentah dulu. Daya mentah dari pojok kiri yang tadi, daya mentah mana? Daya mentah. Nah, daya mentah ini kita copy, kemudian di paste di SPSS di sini, kemudian analyze, kemudian kita mencari ini bivarit ini untuk memindahkan soal dari yang sebelah, soal mana yang gugur dan mana yang valid, atau bisa dikatakan soal yang layak atau yang tidak. Kemudian di OK. Setelah itu kita bisa memunculkan seperti ini. Nah, correlation, data correlation ini kita ditulis terlebih dahulu yang tabel pojok kanan. Tabel pojok kanan atau skor total. Nah, skor total yang ini ditulis terlebih dahulu mana yang valid dan mana yang gugur. Dalam arti itu untuk mencari uji validitas nanti harus skor totalnya harus ditulis terlebih dahulu. Nah, ini ada, kalau kosong seperti ini berarti 0 ya, ini 0, ini 0, ini 713, ada tanda petiknya, ini 0. Setelah itu kita lanjut mencari. Nah, ini kita membuat 4 kolom, nomor item, ada RxY, p-value, dan ada keterangannya. Nah, ini inti dari uji validitasnya ya. Dari hasil analisis didapat nilai skor item dengan skor total. Tadi skor totalnya sudah ditulis ya. Yang paling pojok kanan ada 0, 0,134, 0,325, ada 0 dan seterusnya sampai item 30. Nah, kemudian kita bandingkan dengan nilai R-tabel. Nah, bagaimana cara mencari R-tabel? R-tabel itu p-value, itu artinya kita menguji berapa siswa. Kebetulan saya menguji 17 siswa. Itu di tabel interval kepercayaan dengan tabel dicari pada signifikan 2% dengan uji 2 sisi
dan N17 atau siswa 17 itu ketemunya 0,482. P-value-nya 0,482 ini ditulis dari nomor item 1 sampai nomor item 30 sama ya. Nah, kemudian dibandingkan RxY dengan R-tabelnya. Jika RxY memenuhi R-tabel, maka bisa dikatakan valid. Dan jika RxY tidak memenuhi R-tabel, maka dikatakan gugur. Nah, kalian bisa melihat ya tabel ini. Tabel ini yang valid hanya di nomor 22 dan 23. Ini mendapatkan skor total 0,740. 0,740 itu melebihi 0,482. Ini bisa dikatakan valid. Nah, kemudian kesimpulan dari hasil analisis didapat nilai skor item dengan skor total. Nilai ini kemudian kita bandingkan dengan R-tabel dan R-tabel dicari pada signifikan 2% dengan uji dua sisi dan N sama dengan 17 atau siswa 17. Maka didapat R-tabel sebesar 0,482. Ini ya, 0,482. Berdasarkan hasil analisis didapat nilai korelasi untuk item. Nah, di sini ditulis item yang gugur atau nomor item yang gugur ini ditulis yang gugur-gugur nomor 1 sampai nomor 30 kecuali nomor 23 dan 22. Karena nomor item ini kurang dari 0,42, maka dapat disimpulkan bahwa item-item tersebut tidak berkorelasi signifikan dengan skor total atau dinyatakan tidak valid dan harus dikeluarkan atau diperbaiki. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai uji validitas. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, saya mohon maaf karena saya juga sedang belajar. Sekian dari saya mohon undur diri. Terima kasih, semoga bermanfaat dalam video sedikit saya ini. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan malah dikirim malah dia sedikit video